Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu memberi kesempatan bagi kami mendengar bimbingan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita mendengar apa yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 20 sampai 31 firman Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanhedrib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku. Maka aku telah menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan yang bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang
seringkali dan banyak kali jika telah menjadi besar dan kuat, orang menjadi sombong. Menjadi lupa dirinya siapa sebelumnya. Seperti istilah itu, lupa kacang dari kulitnya. Artinya, nggak ada rasa terima kasihnya yang membuat dia bisa begitu. Bahkan menjadi sombong, dia yang membuatnya dia begitu, bukan karena pihak yang lain. Padahal ada tujuan dari setiap yang menjadi besar dan kuat. Ada tujuan mengapa orang menjadi besar dan kuat. Ada tujuannya. Sebab ada yang membuatnya seperti itu. Mari kita perhatikan konteks bacaan kita, firman Tuhan, pembacaan kita hari ini. Diceritakan bahwa Sanherib, Raja Asyur itu menjadi sombong karena telah menjadi besar dan kuat. Dia tidak tiba-tiba jadi besar dan kuat. Tapi begitulah diceritakan kalau kita baca sebelumnya juga. Diceritakan bahwa setiap dia berperang melawan musuhnya, dia menang. Akhirnya dia semakin besar, semakin kuat kerajaannya. Bahkan diceritakan dalam ayat 23 dan 24 tadi dikatakan bahwa banyak kereta perangnya. Sampai disombongkannya karena banyaknya kereta perangnya, bisa dia kemana-mana. Dia katanya menaklukkan gunung-gunung, pohon-pohon, dan menggali sumur. Jadi semua bisa dilakukan, itu mau dikatakannya. Semua bisa dilakukan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Menurut dia seperti itu. Tapi ayat yang ke-25 dikatakan bahwa dia bisa begitu karena Tuhan yang memberi. Dia menjadi besar dan kuat karena Tuhan yang memberi. Karena perkenanan Tuhan. Sebab memang benar. Tidak ada orang yang dapat berkuasa tanpa diperkenankan oleh Tuhan. Siapapun dia, entah percaya atau belum percaya kepada Tuhan. Hanya karena perkenanan Tuhan sehingga dia bisa. Ini tidak disadari oleh Sanherib, Raja Asyur itu. Tuhan yang membuat dia bisa jadi besar dan kuat. Itu dikatakan 25. Diceritakan bahwa saat berperang melawan musuh dikatakan lawannya menjadi tidak berdaya. Mengapa? Tuhan membuat tidak berdaya. Luar biasa. Tuhan yang membuat tidak berdaya musuhnya itu. Sehingga dia menang. Supaya dia jadi besar dan kuat. Lalu diceritakan bahwa Tuhan tahu semua tentang Asyur. Tentang raja itu sendiri juga, Raja Sanherib itu. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengenal seluruhnya. Kalau istilahnya, tahu isi perutnya. Dia tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya. Karena sombong. Karena dia akhirnya menjadi sombong. Tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Maka ayat 28 dikatakan, Tuhan akan pasang kait pada hidung. Kait pada hidung. Dan kekang yang mengatur pada mulut. Jadi pokoknya sekarang dikendalikan, kira-kira begitu. Dia kendalikan. Dia atur oleh Tuhan. Supaya tahu dia atur oleh Tuhan. Bahkan ditarik oleh Tuhan. Dipulangkan oleh Tuhan. Pulang. Nah, kalau istilah kita kan meninggal. Kembali ke rumah Bapa di surga. Pulang, dipulangkan kepada Tuhan. Meninggal dunia. Dan memang benar akhirnya dia meninggal dunia karena tindakannya itu. Apa rupanya yang dilakukan terlebih kepada umat Tuhan di bawah pimpinan Raja Hizkia? Datang mereka melalui pesuruh-pesuruhnya untuk menakut-nakuti bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kerajaan Asyur.
Kalau siapa yang diserang, dikepungnya pasti binasa. Karena itu jangan mengharapkan bahwa kamu mampu. Apalagi berlindung kepada rajamu katanya. Kalau kita baca sebelumnya. Berlindung kepada Tuhanmu. Bukankah raja anu ada juga dewa-dewanya? Apakah mereka menang? Kalah. Demikian juga kamu itu dikatakan. Jadi itu juga yang dipersoalkan oleh Raja Hizkia. Karena apa yang dikatakan oleh Raja Asyur itu, Sanherib itu, adalah penghinaan bagi Tuhan. Karena mengatakan, Tuhanmu tidak mampu menolong kamu. Tidak akan mampu menolong, karena saya sudah pengalaman mengalahkan raja-raja yang punya Tuhan-Tuhan juga, punya dewa-dewa juga, kalah juga, itu boleh dikatakannya. Jadi, setelah mengetahui, dapat, seperti kalau kita baca itu sebelumnya, setelah dapat berita itu dari utusan-utusan Raja Sanherib itu, suratnya dapat yang mengancam itu, langsung Hizkia datang kepada Tuhan, membawa ke bait Allah, datang kepada Tuhan, menyampaikan, ini masalah sedang terjadi ini penghina Tuhan katanya. Lalu Hizkia minta berdoa, bertindaklah Tuhan, minta Tuhan yang bertindak, jangan biarkan mencemarkan Tuhan. Jangan biarkan, karena kami tahu Engkau yang berkuasa segala-galanya. Tidak ada kuasa yang lain, hanya Engkau yang berkuasa. Itu keyakinan dan doa dari Hizkia. Nah ini juga harus menjadi contoh bagi kita. Ketika menghadapi masalah, kemana kita pergi? Memperkuat diri kita, membentengi diri kita, supaya kita mampu melawan. Hizkia datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang bertindak. Ini yang dilakukannya. Kita perlu melakukan seperti itu, meniru Hizkia dalam konteks, dalam bacaan kita ini. Kita perlu datang berkomunikasi dengan Tuhan. Masalah begini Tuhan, bagaimana kita mengatasinya? Tuhanlah yang bertindak. Tuhanlah yang bertindak, itu yang dikatakan oleh Hizkia. Kita juga mengalami masalah-masalah. Apapun masalah kita, ada yang kita pandang besar atau kecil. Orang lain pandang masalah kita kecil, pandangan masalah kita besar. Demikian sebaliknya. Apapun masalah kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang bertindak. Apalagi masalah-masalah yang berat dan sulit kita hadapi, kita atasi. Bagaimana kita mengatasinya? Kita datang kepada Tuhan. Seperti melakukan Hizkia itu. Menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, bertindaklah Tuhan. Kami tahu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu. Ini ada orang yang sombong, yang angkuh, yang menganggap dirinya yang paling berkuasa, bahkan menganggap Tuhan tidak ada. Sekarang apa masalahmu? Apa persoalanmu? Ada masalahmu, ada persoalanmu, ada beban-beban beratmu? Serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang bertindak. Tapi itu juga berarti melalui pengalaman ini, pelajaran ini yang dialami oleh Raja Sanherib, Raja Asyur itu, kita perlu sadar, jangan memakai kesempatan kita berkuasa, kesempatan kita kaya, kesempatan kita mampu untuk kepentingan kita. Jangan. Sebab ada maksud Tuhan membuat kita kaya, ada maksud Tuhan membuat kita berkuasa, ada maksud Tuhan membuat kita berkesempatan, ada maksud Tuhan membuat kita mempunyai kemampuan. Semuanya harus untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika tidak memuliakan nama Tuhan, ketika menyombongkan diri dan menganggap dirinya hebat, seperti yang dialami oleh Sanherib, Raja Asyur itu, Tuhan bertindak. Tuhan bertindak. Karena itu, mari kita manfaatkan potensi diri kita. Apa yang ada pada kita, Tuhan beri itu memang untuk memuliakan namanya. Kita pakai untuk memuliakan namanya. Dan kalau kita pakai untuk memuliakan namanya, kita akan bersuka cita, Tuhan dimuliakan. Dan demikian dalam menjalani hidup kita ini, dalam memanfaatkan hidup kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Ketika ada hambatan, tantangan, ancaman, pergumulan, apalagi beban yang berat, yang sulit kita hadapi, mari, jangan kita hadapi sendiri. Kita serahkan kepada Tuhan, karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang baik. Biar Tuhan yang bertindak. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkuasa.
bukan yang lain. Engkau yang berkuasa, maka bertindaklah. Tidak usah kita melawan, mempersiapkan diri untuk melawan dia, melawan si jahat itu. Biar Tuhan yang bertindak. Ini penting. Biar Tuhan yang bertindak. Dan benar, Tuhan bertindak. Tuhan yang bertindak menghadapi masalah yang dihadapi oleh Hizkia untuk menyelamatkan umat bangsa itu. Tuhan yang bertindak untuk menolong, untuk menyelamatkan. Sehingga Hizkia dan umat Tuhan itu, bangsa itu terselamatkan. Dan justru orang yang sombong, raja yang hebat dan kuat, Raja Asyur itu pulang, diceritakan dari jalan yang semula dan binasa. Diceritakan anaknya yang membunuh dia. Jangan sombong. Tapi tetap memanfaatkan hidup untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan beri adalah untuk kemuliaan namanya. Manfaatkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau ada hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan sekali lagi yang menghambat kita memuliakan nama Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang bertindak, sehingga kita tetap hidup memuliakan namanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami mengerti firman-Mu. Tuhan yang bertindak. Tidak perlu kami membentengi diri kami melawan si jahat, musuh. Tapi Engkau yang bertindak, sebab Engkau tidak ingin yang percaya kepadamu tercederai, binasa. Tapi Tuhan selamatkan. Sebaliknya, yang sombong, yang angkuh, menganggap dirinya hebat, justru Tuhan rendahkan. Bimbing kami datang kepadamu, menyerahkan diri kami. Supaya Tuhan memanfaatkan hidup kami, kekayaan kami, kekuatan kami, kehormatan kami, segala yang ada pada kami untuk pekerjaan Tuhan. Sebaliknya, Engkau sadarkan orang-orang yang sombong, tidak memanfaatkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Malah untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Supaya sadar. Supaya tidak mengalami seperti yang mengalami Sanherib Raja Asyur itu. Kami serahkan gereja supaya tetap pakai membimbing umat-Mu. Demikian juga umat-Mu terlindungi oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan dimanfaatkan dengan baik. Saling menolong dan saling memperhatikan. Tapi mereka yang jauh meninggalkan Tuhan, mencari kekuatan kepada yang lain supaya sadar. Tuhanlah yang berkuasa. Demikian juga mereka menderita karena menghadapi persoalan-persoalannya, karena menanggung sendiri, Tuhanlah hadir menolong mereka. Karena Tuhan siap menolong mereka. Kiranya Tuhan sertai negara dan bangsa kami ini, umat-Mu seluruhnya, dalam menghadapi persoalan-persoalan termasuk masalah COVID, Tuhan tolong. Umat-Mu dalam pergumulan dan beban-beban berat karena pekerjaan, karena rumah tangga, karena pergaulan, karena hal-hal yang lain, Tuhan sertai, mampu menghadapinya. Sertai negara dan bangsa kami, para pemimpin kami, supaya mampu membimbing kami, mengarahkan kami bersama-sama, memanfaatkan diri, membangun negara dan bangsa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memperhatikan semua orang yang datang berseru kepadamu dan mohon pertolongan-Mu sehingga mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.